Yesus, aku percaya hatimu. Gimana tuh? Jangan aja. Gimana sih? Aku udah betul loh itu jalur puluh. Itu dia. Topeng nggak betul kayak gitu pantasan kalian gimana? Ya Pakai nih. juga bener. Tadi titip angin begini-begini. Makanya terbang itu pakai SIM juga. Aduh. Ya tapi kamu Ya. yang ada. Apalagi nih? Siapa ini? Kita tidak boleh berantem. Sesama teman harus saling memaafkan. Dia nabrak aku Tapi dia juga nabrak. Ya, Coba berdamai dulu. pasang sih, pasang. Ya ini baru beli. Oh, pantas. Itu kan kode-kodenya keluar. Ya, jamin. Nah, jamin. Oke, kayak gitu kita bisa berteman ya. Ya. Kalau kita berteman, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Oke. Kristinya seperti itu. Bukannya sekarang waktu sana di bos ya. Oh iya. Oh, Maaf. Kitanya terlalu bersemangat. Masing-masing. Oke. Kamu tenang. Oke. Iya. Nah, kita mulai saja devotion ini dengan menyanyi memuji Tuhan. Ya, kita ini anak zaman now ya. Manggilnya saja bro and sis. Ya, kita berani gaul ya. Oke, kita nyanyi aku anak Tuhan zaman now, zaman sekarang, oke? Oke. Oke? Ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, Asik. tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku menyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. 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 Anak SD Shalom dengan kenalan, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak SD Shalom dengan kenalan, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak SD Shalom dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, setelah kita mau jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang cinta sama orang tua dan keluarga, yuk hari ini kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapaku datang. Dimulai dari refnya dulu ya.
Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Siapkan kami ya Tuhan Roh Kudus untuk menerima firman-Mu. Buka hati pikiran kami dari tanah yang subur, dari benih firman bertumbuh dan berbuah, jadi berkat bagi keluarga kami dan sesama kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua kepada-Mu. Berkati hamba menyampaikan firman-Mu. Apa yang disampaikan adalah hanya dari-Mu saja. Segala puji, hormat, dan sembah kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa bersyukur. Amin. Amin. Yesus, aku percaya hatimu. Shalom anak-anak, gimana kabar kalian? Mem harap kalian semua tambah luar biasa. Nah, hari ini sebelum Mem mau cerita dan menyampaikan firman Tuhan, ada sesuatu yang memang tunjukin ke kalian ya. Nah, di sini Mem bawa satu gelas air ya, Mem kasih dengan warna biru. Oke, nah sini Mem akan masukin 2 benda di dalamnya. Bentar ya. Yang pertama Mem akan masukin tisu, yang kedua Mem akan masukin kayu. Kita tunggu sebentar ya, apa yang terjadi. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, kita tunggu lebih lama lagi. Kita lihat. Tisu yang Mem masukin ke dalam air, airnya semakin lama akan naik ke atas ya. Bahkan kalau kalian nunggu lebih lama lagi, air ini bisa keluar dari tisu. Sedangkan yang ini, yang kayu, waktu Mem masukin tidak terjadi apapun. Ya, bahkan kayu ini juga tidak berubah warna seperti kalian lihat. Ya. Oke. Nah, dari percobaan ini sebenarnya ada sesuatu yang Mem mau sampaikan yang berhubungan dengan firman yang hari ini Mem sampaikan. Yuk, kita akan mulai dengan kisah 2 tokoh yang ada di Alkitab ya. Kita mau lihat 2 kisah ini dan kita mau belajar sesuatu di dalamnya. Kisah yang pertama adalah kisah Maria dan Marta. Kalau kalian ada Alkitab, kita buka sama-sama, kita baca, kita lihat di Yohanes 11. Di situ dikatakan judulnya adalah Lazarus dibangkitkan. Nah, kalau kalian baca Yohanes 11 ini dari ayat yang pertama sampai ayat 44 itu dikisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Nah, di Yohanes 11 ini waktu itu diceritakan di awal Lazarus itu sedang sakit. Namun setelah didengar Lazarus sakit, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bahkan Tuhan berkata sengaja untuk tinggal di tempat di mana dia berada lebih lama lagi. Nah, kira-kira nih anak-anak, waktu Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, kenapa sih Tuhan tidak mau langsung datang ke Lazarus? Bahkan Tuhan sengaja untuk tinggal di tempat di mana dia berada lebih lama. Nah, di Alkitab juga dikatakan bahwa di ayat 6 dia bahkan tinggalnya tidak cuma 1 hari. Tuhan Yesus tinggal 2 hari di tempat ia berada. Dan akhirnya Tuhan Yesus tahu tidak kalau Lazarus lama-lama akan mati. Tuhan Yesus tahu. Di ayat 14 Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus dikatakan Lazarus sudah mati. Nah, di sini kita mau belajar nih, ada kisah seorang Maria dan Marta. Mereka mempunyai reaksi yang berbeda. Oke, yuk kita lihat lebih lagi di mulai ayat 17 ya. Waktu Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Oke. Di situ di ayat 19 juga dikatakan banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Jadi itu kira-kira waktu Tuhan Yesus datang, Lazarus itu sudah mati untuk sekian harinya. Nah, kita mau belajar nih, apa yang terjadi dengan Maria dan Marta waktu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Datang untuk melihat Lazarus. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus datang, Marta menjumpai Tuhan Yesus. Dan dikatakan Marta waktu datang ke Tuhan Yesus, Marta mengatakan
satu kalimat yang sama dengan yang Maria katakan, yaitu mereka berkata di ayat 21, Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan di ayat 32 Yohanes 11, Maria juga mengatakan hal yang sama, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, dua jawaban yang sama tetapi menimbulkan reaksi Tuhan yang berbeda. Pertama, waktu Tuhan ketemu Marta dan Marta mengatakan kalimat itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yuk kita lihat di Yohanes 11 ayat 22. Dijawab oleh Tuhan, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Dan di ayat 23 dikatakan, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, Tuhan Yesus bilang sama Marta, dijawab sama Tuhan Yesus, "Saudaramu akan bangkit." Dan Marta pun menjawab balik, "Tuhan, aku tahu bahwa orang-orang itu akan bangkit pada akhir zaman." Tapi yang dimaksud Tuhan bukan seperti itu. Ya. Dan sekarang kita lihat waktu Maria berkata hal yang sama pada Tuhan. Di ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi Maria ini tersungkur di depan kaki Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kalimat yang sama diucapkan oleh Maria sama dengan kalimat yang diucapkan oleh Marta. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat Yohanes 11:33. Itu ada reaksi yang berbeda yang Tuhan berikan kepada Maria. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Oke, dua kalimat yang sama dikatakan oleh Marta dan Maria, tapi mempunyai dua reaksi yang berbeda dari Tuhan Yesus. Waktu Marta yang mengatakannya, Tuhan Yesus tidak terharu sama sekali. Tuhan Yesus hatinya tidak masyhur sama sekali. Tapi ketika Maria yang mengatakannya, Maria datang kepada Tuhan, dia tersungkur. Dia tidak bilang sama Tuhan, "Tuhan, kenapa kamu nggak datang-datang? Kenapa kamu baru datang sekarang?" Maria tidak mengatakan hal itu. Maria cuma bilang hal yang sama seperti Marta. Tapi waktu Tuhan melihat Maria, Tuhan itu terharu. Kok bisa ya? Kenapa dua kalimat yang sama punya reaksi yang berbeda? Nah, hari ini kita mau belajar hal itu, ya. Nah, dua kalimat yang sama diucapkan oleh satu kalimat yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeda, menimbulkan reaksi dari Tuhan yang berbeda. Oke, nah ada kisah satu lagi yang hampir sama tentang reaksi, yaitu kisah tentang Saul dan Daud. Ya, yang kisah yang kedua ini cerita tentang Saul. Saul waktu itu dia tidak taat, ya. Dia tidak taat kepada Tuhan. Saul ini disuruh untuk menumpas seluruh bangsa Amalek waktu itu. Nah, cerita itu ada di 1 Samuel 15. Oke, kalau kalian mau lihat atau kalian mau baca di rumah, anak-anak mau baca, kalian bisa baca di 1 Samuel 15. Di situ Saul itu menunjukkan ketidaktaatannya ketika dia disuruh menumpas seluruh bangsa Amalek. Apa yang dilakukan Saul? Waktu itu Saul sudah disuruh untuk tumpaskan seluruh bangsa Amalek tanpa ada yang tersisa. Tapi Saul tidak menurut, bahkan dia menyelamatkan Raja Amalek. Dan dia juga tidak menumpas semua hewan ternak, tapi hewan ternaknya dibawa oleh Saul. Nah, ketika Samuel menegur Saul, apa yang dikatakan Saul? Saul berdalih, Saul berkata,
oh memang hewan ternak itu aku mau gunakan sebagai persembahan, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Saul sudah tahu dia tidak taat. Saul tahu dia itu tidak taat, tidak melakukan sesuai perintah. Tapi Saul tetap berdalih, Saul tetap memberi alasan kenapa dia tidak nurut. Ya, alasan itu selalu dibuat oleh Saul sehingga Saul itu bilang kalau dia mau memberikan hewan ternak, hewan pilihan itu sebagai persembahan pada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan senang enggak? Enggak. Karena meskipun Saul berkata seperti itu, Saul itu sebenarnya tidak taat. Dan Tuhan itu sangat sedih sekali mendengar hal itu. Sama dengan Daud. Daud juga sama. Daud itu juga sama seperti Saul. Daud berdosa enggak? Berdosa. Bahkan Daud itu dikatakan Daud itu sangat-sangat berdosa. Dan Daud itu juga ditegur oleh Nabi Nathan. Tapi waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dilakukan Daud? Apa reaksi seorang Raja Daud? Dia tidak memberikan alasan apapun, tapi dia berkata, maafkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku bersalah. Tidak ada alasan yang kuat dari mulut seorang Raja Daud. Beda dengan Raja Saul, mereka berdua sama-sama salah. Saul dan Daud sama-sama ditegur oleh Nabi Tuhan. Tapi Saul ini dia lebih punya banyak alasan ya untuk menyangkal. Sedangkan Daud dia hanya berkata, iya aku salah Tuhan, maafkan aku. Oke, nah ini kembali lagi dengan dua reaksi yang berbeda dari dua orang dalam hal yang sama. Nah, kira-kira kita ini mau belajar apa? Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dan apa yang kita bisa pelajari dari dua kisah yang bilang tadi. Yang kita ini mau belajar tentang yang namanya reaksi, ya. Reaksi itu respon. Apa yang keluar dari diri kita waktu ada reaksi, waktu ada masalah di sekitar kita. Waktu Maria dan Marta mengalami masalah yang sama, mereka punya dua reaksi yang berbeda. Maria, dia nangis di bawah kaki Tuhan dan berkata, meskipun dia berkata hal yang sama dengan Marta, sedangkan Marta tidak. Karena itulah yang membuat hati Tuhan ini jadi lebih terharu. Saul dan Daud, mereka berdua sama-sama salah. Sama-sama berbuat kesalahan. Tapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan adalah reaksi mereka. Waktu Saul ditegur, Saul tidak mengakuinya. Tapi waktu Daud ditegur, Daud langsung mengakuinya dan minta ampun. Nah, dua reaksi yang berbeda ini menimbulkan reaksi yang berbeda juga pada Tuhan. Dan reaksi kita sebenarnya itu menentukan reaksi Tuhan terhadap kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Mem tidak tahu dan siapapun tidak ada yang tahu mungkin apa yang kalian hadapi, apa yang sedang kalian hadapi, bahkan masalah apa yang sedang kalian hadapi di rumah. Karena hari-hari ini kalian kan di rumah dan belum boleh untuk keluar rumah dengan sembarangan, bahkan untuk bersekolah. Nah, mungkin kalian punya masalah-masalah atau mungkin kalian punya hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi yang terpenting adalah reaksi, ya. Reaksi anak-anak itu penting di hadapan Tuhan. Waktu kamu punya masalah, waktu kamu dibuat jengkel, waktu kamu apalagi mengalami hal yang gak enak, apa reaksimu waktu itu? Apakah kamu marah atau ngomel, atau kalian berkata terima kasih Tuhan dan mengucap syukur? Itu menentukan apakah Tuhan akan senang dan disenangkan. Apakah Tuhan senang dengan diri kita? Ya. Terus tidak cuma itu, waktu kita ditegur, ya, waktu kita ditegur oleh siapapun, mungkin tidak ditegur dengan Tuhan, ditegur dengan orang tua, ditegur dengan siapapun, kamu salah, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kamu diberi nasihat. Tapi apa reaksi kamu? Apakah kamu berdalih atau membuat alasan? Oh tidak, dia yang salah, aku enggak.
Atau kamu memilih untuk punya reaksi, oh iya aku memang salah dan aku mau berubah dan bertobat. Nah, reaksi itu juga menentukan. Nah, kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak melihat seberapa kita bisa merangkai kata-kata dengan baik. Tapi di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan lihat yang di dalam. Ya, reaksi yang di dalammu itu Tuhan jauh lebih penting buat Tuhan. Dan Tuhan lebih memperhatikan itu. Waktu hal sama-sama terjadi hal yang gak enak, yang satu bisa mengucap syukur, yang satu ngomel terus dan berkata, oh yang sana tuh tetanggaku enak, dia punya mobil begini. Oh yang tetanggaku ini enak, dia punya anak yang begini begitu. Oh tetanggaku yang ini itu. Waktu kamu seperti itu, percayalah, itu keadaan masalahmu juga tidak akan bertambah baik. Oke, tapi kalau ketika kamu mengucap syukur, kamu punya masalah yang sama, kamu punya bahkan masalah yang berat sekalipun, tapi ketika kamu punya reaksi yang benar di hadapan Tuhan, mungkin memang masalahmu juga nggak berkurang banyak, tapi percaya waktu reaksimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan senang dengan reaksimu, Tuhan akan tolong kalian. Ya, Dia Tuhan yang baik, tapi Dia juga melihat reaksi hati kita. Reaksi kita seperti apa di hadapan Tuhan, itu penting. Oke? Nah, untuk mengingat kalian tentang reaksi, ingat, Mem juga selalu ingat tentang kisah Maria dan Marta ini. Mem ini sudah baca Maria dan Marta sudah beberapa kali, tapi Mem selalu diingatkan untuk apa? Punya reaksi yang benar. Karena dua orang ini mereka punya reaksi yang berbeda. Ya, nah reaksi seperti apa kira-kira yang bisa membuat Tuhan itu senang dengan hidup kita? Reaksi seperti seorang Maria, waktu kau punya masalah, masuk ke dalam kamar, datang ke Tuhan, katakan segala sesuatu yang di dalam hatimu kepada Tuhan. Tutup kamarmu dan bilang sama Tuhan segala sesuatu yang kalian rasakan. Itu reaksi yang sama seperti seorang Maria. Nangis di hadapan Tuhan. Loh kan aku laki-laki, Mem, masa aku nangis? Kamu nangis di hadapan Tuhan itu tidak ada salahnya meskipun kamu laki-laki. Kamu nangis di hadapan Tuhan, kamu katakan yang kamu rasakan, kamu katakan semua permasalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar hal itu. Ya, dan pertolongan Tuhan akan jauh lebih cepat waktu kita punya reaksi hati yang benar di hadapan Tuhan. Oke? Tapi kalau kamu punya reaksi yang salah, ya Tuhan tetap tolong nggak? Tuhan akan tetap tolong, tapi tidak secepat tidak secepat orang yang punya reaksi hati yang benar. Oke? Karena itu reaksi hati itu, reaksi kita, respon kita itu penting, ya. Terus yang kedua, reaksi bagaimana lagi? Yang kedua ya itu tadi kita belajar dari kisah Saul dan Daud. Reaksi waktu kita ditegur. Reaksi kamu apa waktu kamu ditegur? Itu juga menentukan. Waktu Tuhan bilang, kamu banyak main game ya, ditegur. Terus kamu berdalih. Kalau kamu berdalih, oh enggak, aku sedang selesai PR kok, aku enggak ada kerjaan kok, aku bosen kok, bla 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 bla. Kamu banyak buat alasan, itu Tuhan enggak suka. Tapi ketika kamu ditegur, Tuhan bilang, kamu kok banyak main handphone, ayo baca Alkitab. Tapi kamu matikan handphonemu, kamu ambil Alkitabmu, dan kamu berkata, iya Tuhan maaf ya, aku ini akhir-akhir ini banyak main handphone, akhir ini aku banyak nonton YouTube, banyak nonton film-film di Netflix mungkin, datang ke Tuhan minta maaf. Itu reaksi yang benar. Dan Tuhan lebih disenangkan dengan reaksi seperti itu. Oke, jadi setiap kali kalian mengalami apapun, kalian mengalami hal yang gak enak sekalipun, ingat reaksi Maria dan reaksi Daud. Tuhan itu senang, ya, dan Tuhan bisa sangat-sangat terharu dengan reaksi seorang Maria, dan Tuhan sangat-sangat suka dengan reaksi seorang Daud. Nah, kalian, Mem harap kita semua, ya, kita semua, Mem juga bilang kita semua karena juga berlaku buat Mem. Di sini kita semua itu selalu punya reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang melihat yang di dalam hati, bukan yang di luar. Oke? Nah, yuk sekarang kita mau berdoa. Tutup mata kalian dan mau berdoa buat kita semua.
biar setiap apapun yang kita hadapi, kita punya reaksi hati yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Untuk mata kalian, memang berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk punya reaksi dan respon hati yang benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini Kau Tuhan Roh Kudus yang akan ajarkan setiap anak-anak masing-masing secara pribadi bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka punya reaksi di hadapan-Mu. Ajari mereka Tuhan untuk selalu datang kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang apa adanya, dan mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini dimanapun setiap anak-anak berada. Buat setiap telinga yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, mereka diubahkan dan mereka diberkati. Terima kasih banyak Tuhan, dia damai sejahtera yang daripadamu tinggal dan turun dalam hidup setiap kami hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Yesus, aku percaya hatimu.